Guys, ulang coba-coba. Nah, di video kali ini kita bakalan membahas tentang pemilik dari sebuah klub. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar istilah sosio, member anggota klub, ataupun pemilik asing yang membeli saham dari klub itu sendiri. Kalau kita bicara tentang sosio, member, anggota, teman-teman, pasti nggak bisa kita lepaskan dari salah satu klub. Barcelona, Real Madrid, kemudian Bilbao, Osasuna, Bayern Munich, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita bicara tentang pemilik asing yang membeli sebuah klub, ada dua tim yang sangat-sangat top of mind yang ada di pikiran kita. Siapa dia? Manchester City dan PSG. Pada video ini nanti teman-teman nilai setelah kita bahas panjang kali lebar, sistem apa yang terbaik menurut teman-teman. Nah, kita masuk terlebih dahulu sistem sosio, teman-teman, member ataupun anggota klub. Kita ambil contoh di La Liga di tahun 90-an kurang lebih, teman-teman. Pada sejatinya semua tim-tim dari La Liga yang menjadi pemilik klub yaitu fans, member ataupun sosio pada tahun 90-an. Nah, pada tahun 90-an juga, tim-tim dari La Liga, teman-teman, mengalami krisis-krisis finansial. Jadi, RFEF selaku otoritas sepak bola di Spanyol memberikan peraturan bahwa boleh tim-tim yang awalnya mengandalkan sosio, anggota klub, member, boleh menjual sebagian kepemilikan ke orang asing. Jadi boleh orang asing masuk ke tim-tim tersebut. Hingga sekarang, teman-teman, kalau kita bicara tentang sistem sosio, sistem fans yang memegang kendali, teman-teman, dari sebuah tim, kalau kita bicara sekarang di La Liga, hanya 4 tim yang bertahan konsisten menggunakan sistem tersebut. Yang pertama, pastinya Barcelona. Yang kedua, Real Madrid. Yang ketiga, Bilbao. Yang keempat, Osasuna. Bilbao lebih ekstrim, dalam tanda kutip, bahwa di Bilbao semua pemain yang memperkuat keturunan Bosque, teman-teman. Bosque. Kurang lebih secara konotasi pengucapan seperti itu ya. Entar salah di komen lagi. Salah pengucapannya, jadi kurang lebih seperti itu. Bilbao ini lebih ekstrim, teman-teman. Makanya ketika Bilbao menghadapi tim-tim seperti Real Madrid, tim-tim seperti Barcelona yang mempunyai nama besar, teman-teman, rata-rata mereka mempunyai daya juang yang lebih luar biasa daripada Barcelona ataupun Real Madrid itu sendiri. Karena mereka ini dari tradisional kultur, teman-teman, udah ditanam bahwa Bilbao ini mau dia berprestasi, mau dia flop, tetap mengandalkan pemain-pemain tradisionalnya dari Bosque, teman-teman. Bosque. Kurang lebih seperti itu. Ntar salah lagi, kepleset. Nah, kemudian, teman-teman, sistem sosio ini mempunyai sebuah presiden, seorang presiden, teman-teman, yang dimana tergantung dari peraturan setiap tim juga. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh Barcelona. Barcelona menggunakan sistem sosio, menggunakan pimpinan presiden 5 tahun sekali, teman-teman. Sekarang presidennya siapa? Juan Laporta. Nah, nanti 5 tahun lagi ke depan dipilih lagi presidennya siapa? Juan Laporta kah? Bartomeu kah? Sandro Rosell kah, ataupun siapalah itu. Jadi di sini dengan menggunakan sistem sosio, teman-teman, fans itu langsung ikut juga menentukan masa depan klub, mengarahkan klub. Jadi kalau misalnya fans, supporter salah dalam memilih presiden, imbasnya apa? Imbasnya di masa yang akan datang. Kita ambil contoh Bartomeu. Fans Barcelona secara bulat kumulatif ya, kurang lebih ya, teman-temannya, mendukung dan memenangkan Bartomeu. Imbasnya apa? Sekarang ini apa yang terjadi di FC Barcelona? Krisis finansial, teman-teman. Sama juga di tim-tim lain, Real Madrid, Bilbao, Osasuna, dan lain sebagainya, teman-teman ya. Bayern Munich menggunakan sistem seperti itu, kurang lebih seperti itu juga mereka menjalankan sistem dari sosio, member anggota klub, teman-teman. Jadi nggak sembarangan memilih presiden juga.
Karena kalau kita tarik sejarah juga teman-teman, terkait tentang pemilihan presiden, janji-janji manis memang sering dikeluarkan oleh berbagai macam kandidat. Laporta di 2003, dia janjikan rekrut David Beckham, dia ingkari dalam tanda kutip ya. Karena pada saat itu dia obral janji David Beckham, berusaha untuk menarik simpati pendukung-pendukung Barcelona agar melihat dirinya. Akhirnya dia datangi Ronaldinho. Kalau kita bicara tentang Real Madrid, di 2000-an teman-teman terjadi kontestasi antara Lorenzo San sama Florentino Perez. Florentino Perez gila. Apa yang dia janjikan kepada sosio-sosio Real Madrid, member anggota klub Real Madrid? Dia datangkan Figo dari FC Barcelona. Dan akhirnya terrealisasi. Artinya di sini apa? Sangat-sangat presisi harus sebuah tim yang mengandalkan fans yang mengarahkan tim tersebut memilih presiden yang mereka pilih. Karena presiden inilah yang menjalankan, sosio-sosio yang memilih. Seperti sistem demokrasi teman-teman, seperti sistem di Indonesia. Rakyat Indonesia memilih dua pilihan, Jokowi atau Prabowo. Akhirnya Jokowi yang memenangi Pilpres, kemudian Jokowi lah yang mengatur Indonesia ini. Kurang lebih seperti itulah sosio ataupun sistem di Barcelona juga, Real Madrid dan sebagainya. Makanya ketika rapat dewan direksi teman-teman, khususnya Barcelona ataupun tim-tim lainnya juga menggunakan seperti itu. Tiap tahun ditanya, di Barcelona ditanya nih kepada sosio dewan direksi, apakah sebaiknya nggak kita ajak orang-orang asing masuk ke FC Barcelona? Di Barcelona tahun ini 80-90% mereka sepakat tetap Barcelona harus di bawah sosio, di bawah fans yang menjadi pemiliknya teman-teman. Nggak boleh orang luar yang masuk. Ada plus minusnya terkait tentang finansial tentunya. Sekarang ini teman-teman, Barcelona, Real Madrid, Osasuna, Bilbao, Bayern Munich mengalami krisis finansial, yang dimana hal tersebut tidak terasa bagi tim-tim yang menggunakan pemilik asing yang menjalankan tim tersebut. PSG, Manchester City teman-teman. Itu kurang lebih tentang sosio, tentang sistem 5 periode yang dilakukan oleh setiap tim teman-teman. Kita masuk ke PSG ataupun Manchester City. Sebenarnya PSG, Manchester City, semua tim di sepak bola teman-teman, mereka ini awalnya memiliki sosio. PSG juga memiliki sosio 20-30 tahun yang lalu. Sosio mereka berapa banyak? 20.000 sosio. Nah ternyata 20.000 sosio tersebut tidak bisa menghidupkan PSG pada saat itu. Mengalami krisis finansial. Apa yang dilakukan? Masuklah orang-orang yang di luar ke dalam PSG. Mulai dari A, B, Kanal Plus, salah satu televisi di Prancis teman-teman, kemudian Koloni Hospitality kalau nggak salah ya teman-teman, Koloni and Group lah ya, masuk ke dalam PSG, investor dari luar teman-teman. Kemudian setelah Koloni juga tidak sanggup mendanai PSG, akhirnya mereka lepas 70%, Qatar investasi milik dari Kelaifi teman-teman membeli PSG 70%. Kemudian perlahan-lahan sisa 30% dibeli Kelaifi lagi. Jadi artinya teman-teman, di sini tergantung kepada setiap sosio-sosio itu sendiri. Ada sosio-sosio yang loyal tentunya untuk berjuang bagaimanapun tetap harus tim ini yang memiliki sosio. Ada yang memang sosio juga ikhlas untuk melepas tim tersebut agar tim tersebut dikelola oleh pemilik asing. Nah, PSG ini seperti itu konsepnya. Akhirnya sekarang Kelaifi. Sama juga seperti Man City teman-teman. Mereka juga awalnya yang memiliki fans, sosio. Kemudian perlahan-lahan karena tidak mampu menghidupkan timnya, akhirnya pemilik asing dimasukkan. Contohnya di tahun 2007-an ke atas ya, 2006-an ke atas teman-teman, Taksin membeli Manchester City. Nah, pemilik asing ini nggak menentu berapa lama dia menangani, berapa lama dia memimpin suatu klub teman-teman. Taksin itu kurang lebih 1-3 tahun ya, kurang lebih, karena masalah korupsi dia harus turun menjual Manchester City. Akhirnya Sheikh Mansur dari Abu Dhabi teman-teman mengakuisisi Manchester City, dan nggak ada periode yang dimiliki oleh tim-tim yang menggunakan pemilik asing. Banyak imbasnya teman-teman, pemilihan pemain, transfer pemain, jarang mendengar opini masukan dari fans. Contohnya Manchester United, Glazer bersaudara dari Amerika teman-teman, fans ingin membeli pemain ini, memberi masukan, kemudian Glazer bersaudara tidak mendengar masukan dari fans tersebut. Makanya sering banget tuh adu
adu opini ya antara fans, antara pemilik ketika bukan fans yang berada di tim yang mereka dukung tersebut. Jadi plus minus ada dari kedua sistem tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang pandemi sekarang, tentu yang sangat menguntungkan dengan sistem investor asing, pemilik asing yang berada di sebuah tim yang teman-teman dukung. Sedangkan dengan gaya sosio, dengan gaya member anggota klub seperti Barcelona, Real Madrid mengalami krisis finansial. Memang pemilik asing ini teman-teman nggak tahu kita. Mereka pasti memiliki banyak uang, makanya berani juga membeli klub tersebut, berani juga jor-joran. Sedangkan kalau misalnya dengan sosio lebih presisi. Selain mengandalkan keuangan dari member, karena setiap tahun bakal memberikan iuran kurang lebih 3-5 juta teman-teman, itu kurang lebih bisa membantu klub itu sendiri. Di samping harus kerja keras presiden sendiri, memiliki relasi yang kuat dengan pengusaha-pengusaha, bisa meyakinkan investor, bank, dan lain sebagainya untuk menanamkan modal di tim yang mereka pimpin teman-teman. Nah, masalah komitmen ini sampai kapankah sanggup tim-tim yang mengandalkan member anggota klub ini berjuang di liga teman-teman? Sampai kapan? Itu cukup menarik pastinya kita saksikan ke depan. Kenapa aku sampaikan seperti itu? Karena ada kasus yang seperti di Barcelona teman-teman. Barcelona memiliki prinsip yang tidak boleh sponsor menempel di dada. Kemudian di tahun 2006 Barcelona menempelkan sponsor di dada, UNICEF. Walaupun Barcelona tidak mendapatkan untung, malah sebaliknya Barcelona memberikan pendapatan mereka 0,7% ataupun 1,5 juta euro kepada UNICEF sebagai bantuan. Nah, perlahan-lahan UNICEF dilepas. Kemudian ada Qatar Foundation di jersey utama ya teman-teman ya, jersey depan. Kemudian ada Rakuten dan lain sebagainya. Jadi di situ prinsip-prinsip secara perlahan-lahan mulai juga ditinggalkan Barcelona. Nah, masalahnya ini lagi, bagaimana dan apa yang bakalan dilakukan oleh tim-tim yang tetap mengandalkan sosio ataupun member klub. Tetap berpegang teguh ataukah goyah suatu saat nanti pemilik asing bakalan masuk ke dalam. Ataukah sebaliknya pemilik asing yang sudah masuk sekarang di tim-tim seperti PSG ataukah Manchester City, sampai kapan mereka berada di klub tersebut? Kalau kita bicara tentang PSG bersama Khelaify sudah jelaskan, mereka membeli PSG ini untuk mempromosikan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia di 2022. Artinya selesai 2022 ada apa di PSG? Cukup menarik teman-teman. Jadi akhirnya dari dua sistem tersebut, kurang lebih teman-teman yang udah aku jabarkan, mungkin kurang lebih bisa teman-teman tambahkan di komen. Dari dua sistem tersebut, mana yang lebih baik? Mengandalkan sosio, anggota klub resmi teman-teman, ataukah pemilik asing yang menjadi pemimpin di satu klub yang teman-teman cintai? Di samping mereka memang memiliki banyak uang. Komen di bawah.